nol menjadi pemenang, dari seorang yang biasa tetapi menjadi pahlawan. Bagaimana kita bisa bangkit dari setiap keadaan kita bisa bangkit menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Gideon. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar nama ini Gideon, tentang cerita kepahlawanannya, gimana dia bisa menolong bangsa Israel untuk memperoleh kemenangan di saat mereka mengalami penjajahan, di saat mereka mengalami penindasan. Nah, pertanyaannya adalah siapa sih Gideon itu? Gideon juga dikenal dengan sebutan Yerubbaal. Dia adalah seorang hakim yang hidup di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Hakim-Hakim. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6-8, di situ diceritakan kisah tentang Gideon, gimana kepahlawanannya, bagaimana dia bisa membawa bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Midian. Bahkan namanya juga tertulis di dalam surat Ibrani sebagai contoh orang yang beriman, contoh orang yang menang, pahlawan iman. Gideon adalah seorang anak Yoas, dia dari Bani Abiezer, dari suku Manasye. Nama Gideon itu memiliki arti si penghancur atau pahlawan yang gagah perkasa. Dalam arti yang lain dia juga dikatakan sebagai seorang penebang. Nah, jadi dari namanya aja kita sudah tahu bahwa dia adalah seorang yang gagah perkasa, seorang yang pahlawan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam nama itu mengandung sebuah destiny atau tujuan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau memberikan nama kepada anak-anak, nama kepada siapapun pasti memiliki tujuan. Nggak asal sebut atau asal memberikan. Di situ mungkin memiliki arti-arti tertentu. Nah, arti nama Gideon adalah pahlawan yang perkasa. Dia adalah orang yang sejak awalnya sudah memiliki sebuah pengharapan bahwa nanti hidupnya akan menjadi seorang pahlawan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang terjadi? Kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Ini kondisi Israel pada waktu itu, kondisi keadaan yang dialami oleh Gideon dan juga orang-orang Israel. Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi waktu itu kondisi di Israel adalah bangsa itu mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kehidupan mereka jahat, mereka menyembah berhala, mereka tidak mencari pertolongan kepada Tuhan, tetapi juga menaruh harapnya kepada berhala-berhala. Bahkan itu terjadi selama 7 tahun. Jadi kondisinya jahat, lalu 7 tahun diserahkan ke dalam tangan Midian. Ayat yang kedua, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi mereka juga hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam penjajahan, dijajah sama Midian. Saking takutnya mereka harus mengungsi, mereka harus mencari perlindungan. Bahkan mereka membuat perlindungannya di gua-gua, di pegunungan, di daerah yang ada perlindungannya. Itu kondisi yang mereka alami. Secara rohani mereka jahat, tetapi juga mereka mengalami secara jasmani diserahkan, ditindas. Mereka hidup dalam ketakutan, tertekan, bahkan sampai mereka harus mengungsi dari tempatnya di gua-gua untuk cari tempat yang aman. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Ayat yang keempat, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza,
dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Selain ditindas, masih ayat yang ketiga dan 4, di situ juga orang Israel setiap kali menabur, lalu mereka mau panen, orang-orang itu memusnahkan hasilnya. Bahkan tidak ada bahan makanan. Mereka dalam kondisi kelaparan, makan susah. Lalu juga tidak ada domba, nggak ada lembu. Artinya apa? Kalau zaman itu domba dan lembu itu merupakan harta buat mereka. Jadi nggak punya harta, miskin kehidupannya. Betapa mengerikannya selama 7 tahun ditindas. Mereka bukan hanya ngungsi, rumah aja nggak aman, tapi mereka juga lapar. Mau berusaha sudah nabur, mau panen dihabiskan semuanya. Maka kondisinya benar-benar dalam tekanan, makan aja susah, benar-benar tidak dalam keadaan yang baik. Ayat yang kelima, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dengan ternaknya dan kemahnya. Orang-orang itu tuh orang-orang Midian, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Musuhnya itu banyak sekali, sampai seperti belalang saking banyaknya. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara, tidak kehitung. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Musuh mereka sangat banyak. Ayat yang ke-6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseluruhlah orang Israel kepada Tuhan. Nah, ini kondisi yang dia alami. Bukan hanya tertekan, musuhnya juga banyak. Saking banyaknya seperti belalang, gak kehitung jumlahnya. Dan di ayat yang ke-6 disimpulkan bahwa kondisi Israel sangat melarat, sangat miskin sekali, kondisinya tidak baik. Secara ekonomi nggak punya harta, mau makan aja susah. Secara psikologi mereka ditekan, hasil mau usaha pun dimusnahkan. Bahkan mereka sampai cari-cari perlindungan. Bisa membayangkan kondisi waktu itu betapa susahnya, betapa tidak enaknya, betapa mengerikannya dijajah itu. Karena mereka berbuat yang jahat sama Tuhan, akhirnya hidup mereka tidak mengalami kebaikan. Nah, itu kondisi Israel. Nah, malam hari ini kita akan melihat bagaimana seorang Gideon dari kondisi yang seperti itu bisa membawa Israel menuju kepada kemenangan dan dibebaskan dari segala kesesakan, penindasan, kelemahan, menuju sebuah kemenangan. Kita lompat ayat yang ke-11. Ini apa yang Tuhan katakan kepada seorang Gideon. Hakim-Hakim yang ke-6 ayat 11 dikatakan bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu bapaknya Gideon. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Karena kondisi yang tertekan, karena kondisinya nggak enak, sampai-sampai ngirik gandum itu di tempat pemerasan anggur. Ngirik gandum itu gandum yang mentah mau diolah supaya bisa untuk dimakan, dan tidak di tempatnya. Harusnya ngirik gandum itu di tempat pengirikan gandum. Untuk meras anggur hanya untuk pemerasan anggur, tidak sesuai tempatnya. Kenapa di situ ditulis? Karena mereka tersembunyi atau bersembunyi. Ya, kalau ketahuan makanannya dirampas, kalau nggak dihabiskan semuanya. Makanya mau ngolah makanannya aja sembunyi-sembunyi, saking takutnya, saking tertekannya, saking kondisinya nggak bagus. Tapi ayat yang ke-12 menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama Hakim-Hakim 6 ayat 12. 2-3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Amin. Semua katakan pahlawan yang gagah berani. 1, 2, 3. Pahlawan yang gagah berani. Nah, ini Tuhan bicara kepada Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Padahal kenyataan yang dia alami, Gideon sedang apa Bapak Ibu Saudara? Sedang bersembunyi, sedang ngumpet.
sedang ingin menyelamatkan nyawanya. Benarkah dia seorang pahlawan? Pahlawan yang gagah berani harusnya angkat sesuatu. Ketika yang lain takut, dia berdiri di depan mengalahkan rasa takutnya. Nah, bagian pertama, bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa from zero to hero, bagaimana kita bisa mengalahkan setiap keadaan, mengalami kebangkitan. Yang pertama yang perlu kita tahu dan kita alami adalah pulih jati diri. Semua boleh katakan pulih jati diri. 1, 2, 3. Pulih jati diri. Jadi apa sih itu jati diri? Jati diri adalah siapa dia menurut Tuhan, bukan menurut dia sendiri, bukan menurut keadaan. Kalau menurut dia sendiri, aku ini pengecut, betul? Musuh datang, ngumpet, cari perlindungan biar aman. Sisa-sisa makanan ini aku mau amankan aja, sembunyi. Tapi kalau menurut Tuhan, Tuhan berkata kamu pahlawan yang gagah berani. Nah, ini ada dua pertentangan antara benar-benarkah aku ini pahlawan atau aku hanya seorang yang ngumpet aja, cari aman, yang penting bisa makan, yang penting tidak mati, yang penting keluargaku selamat. Udah pas-pasan aja, udah bersyukur. Nah, kenapa sebelum kita mengalami kebangkitan, bangun, kita perlu dulu pulih jati diri kita? Karena kita harus berjalan seperti yang Tuhan katakan. Amin. Kalau Tuhan bilang kepada Gideon, hei engkau pahlawan yang gagah berani, itu sebetulnya adalah identitas dia. Itu adalah sebetulnya jati diri dia. Siapa dia sebetulnya di mata Tuhan dan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya. Engkau bukan pengecut, engkau bukan penakut, engkau bukan orang yang kalah, engkau adalah pahlawan, engkau pemenang. Jadi Tuhan datangi Gideon secara pribadi untuk memulihkan jati diri dalam kehidupannya. Sebelum dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang, dia terlebih dahulu harus mengalami pemulihan dalam hidupnya. Gambar dirinya harus benar, seperti yang Tuhan katakan. Sebab kalau enggak, dia akan berpikir bahwa aku ini pengecut ya, mau boro-boro mau lawan musuh yang banyak, mau cari makan aja ngumpet-ngumpet dulu. Tetapi Tuhan datangi dan ingatkan. Nah, kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya datang sama Tuhan, Tuhan mau berkata kita gak pahlawan yang gagah berani. Amin. Kok pahlawan yang gagah berani? Engkau diciptakan Tuhan sesuai dengan rencananya. Ada gambar Tuhan yang perlu pulih dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan pakai kita. Walaupun keadaannya dia dalam tekanan, kondisinya gak baik, walaupun kenyataannya dia minder, ngumpet, tapi sebetulnya dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kita lihat ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Tuhan padahal sudah berfirman kepada dia bahwa kamu pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi karena hatinya mengalami kehilangan sebuah identitas dalam hidupnya, maka dia mulai mempertanyakan yang Tuhan firmankan. Di situ tulis jelas, jika Tuhan menyertai, mengapa semua ini menimpa kami? Jika Tuhan baik, kenapa aku mengalami masalah? Jika Tuhan menyertai, kenapa ini semua terjadi? Pertanyaan itu mulai muncul dalam kehidupan Gideon. Bahkan dia juga mempertanyakan, di mana segala perbuatan-perbuatanmu yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami?
Di mana itu Tuhan? Apakah itu hanya sekedar dongeng yang kami dengar? Nyatanya kami hidup melarat, kami hidup tidak baik, ditindas. Mana Engkau Tuhan? Lalu dia tanya juga, bukankah Tuhan menuntun dari Mesir dengan kuasa dan ajaib? Masakan kami ini malah Kau buang? Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang sebetulnya jati dirinya sedang tidak baik, sedang dirusak, sedang tidak sehat. Makanya dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dia mempertanyakan, mana kuasamu, kok gak kerja? Ayat 13 seperti itu. Kadangkala ada banyak hal yang membuat kita bisa mulai kehilangan jati diri kita di hadapan Tuhan. Misalkan yang tadi, masalah, tantangan, ketakutan, keadaan yang sedang dihadapi membuat kita mungkin bisa hilang harapan, tidak percaya lagi Tuhan bisa bekerja. Kondisi yang seperti itu bisa mengakibatkan dalam hidup kita pun muncul sebuah pertanyaan-pertanyaan seperti Gideon. Sekalipun Tuhan sudah ngomong, hei kamu pahlawan yang gagah berani, tapi begitu Tuhan selesai ngomong, dia ngomong, masa Tuhan, kalau benar kenapa ini terjadi? Kalau benar di mana Engkau? Dan sebagainya. Dia selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan balik kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Ya memang butuh waktu untuk pemulihan. Bagaimana kita bisa pulih dulu di dalam jati diri kita? Dia sudah berjumpa dengan Tuhan, lalu dia perlu dengarkan firman yang Tuhan sampaikan kepada dirinya secara pribadi. Dan dalam momen ini, Tuhanlah yang punya inisiatif untuk mendatangi Gideon. Tuhanlah yang punya inisiatif untuk dia mendatangi dan memulihkan keadaan Gideon. Sebelum Gideon bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dia harus kalahkan dulu dirinya. Sebelum Gideon dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, Gideon harus mulai dari dirinya dulu dirubah Tuhan. Sebelum dia bisa sesuai dengan tujuan Tuhan, dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Di situ kalau kita baca di ayat ke-13, itu adalah benih-benih ketidakpercayaan, benih-benih hilang harapan, benih-benih yang terjadi ketika tekanan yang dihadapi nggak kunjung selesai, ketika masalah yang dihadapi nggak selesai-selesai, ketika apa yang dilihat di depan mata dengan realita janji Tuhan jauh sekali. Karena yang dilihat dia penindasan, yang dilihat dia hidup susah, yang dilihat di matanya mau makan aja harus segala macam. Bingung dia, akhirnya mulai di dalam hatinya timbul pertanyaan-pertanyaan, di mana Tuhan? Kuasamu mana? Jangan-jangan kau hanya dongeng aja, cerita masa lalu dari nenek moyang kami. Katanya Tuhan bawa Israel keluar dengan membelah lautan. Masakan 7 tahun kami ditindas susah hidupnya. Kalau dia nggak pulih, pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya wajar ya Bapak Ibu Saudara. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya biasa, tetapi sebetulnya dia sudah mulai kehilangan siapa dia di depan Tuhan. Dia nggak bisa ngomong aku pahlawan gagah perkasa. Besoknya ngiri gandum aja ngumpet, aku pahlawan gagah perkasa. Lihat musuh lari semua ke gua-gua. Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia hadapi bisa membuat jati dirinya tidak kembali sehat, membuat hidupnya kehilangan iman dan pengharapan. Kenapa? Karena realita yang dihadapi memang seperti itu. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya Tuhan tidak tinggal diam. Tadi kan ada ayat mereka berseru, akhirnya kan dijepit dulu baru berseru. Nah,
Kebanyakan kejadian di hakim-hakim kepepet dulu, tobat berseru dulu baru Tuhan tolong. Sebelum sampai kepepet kenapa nggak berseru langsung? Tetapi kabar baiknya Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan melihat dan Tuhan berinisiatif datang untuk memulihkan, untuk ngasih tahu, kamu ini sebenarnya pahlawan loh. Walaupun dia ngomong, masa aku pahlawan, aku ngumpet. Enggak, kamu pahlawan. Kalau pahlawan kenapa Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami kenapa ini terjadi? Enggak, aku tetap menyertai. Ya ini kan bisa terjadi Tuhan, tetap aku menyertai engkau. Jadi dia pulihkan dulu identitasnya. Gideon adalah pahlawan. Kalau tidak pulih akan sulit percaya firman Tuhan, akan sulit menerima, lebih banyak akan mempertanyakan. Kalau kita nggak pulih tiba-tiba Tuhan berfirman, siapa di sini ini? Kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kenyataannya belum terjadi apa-apa. Kenyataannya bahkan belum ada perubahan. Tetapi mulai Tuhan jumpai. Amin. Mari kita sama-sama sadari siapa kita di dalam Tuhan. Bukan siapa kita menurut kita, bukan siapa kita menurut keadaan yang sedang kita hadapi, bukan siapa kita menurut kata orang, tetapi siapa kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu adalah ciptaan Tuhan yang maha baik. Amin. Ciptaan Tuhan yang paling hebat, maha karyanya Tuhan, masterpiece-nya Tuhan. Bahkan Tuhan bicara kamu adalah anak-anak yang kukasihi. Nah, identitas ini harus pulih. Maka tema bulan depan itu identity, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang bulan kita akan bicara tentang identitas kita di dalam Tuhan. Itu siapa sih sebenarnya kita? Jadi kita terjadi sesuai dengan yang Tuhan firman dan katakan, bukan terjadi atas dasar keadaan, kenyataan yang kita alami. Itu yang pertama, kita perlu pulih. Gimana kita bisa pulih? Kita jumpa dengan Tuhan, cari Tuhan, dengarkan firman-Nya tentang kita ini siapa. Lalu setelah itu kita pegang dan katakan, aku pahlawan, aku pahlawan, aku pahlawan. Amin. Jadi ketika dia mau datang pun, mau keluar setelah dapat firman, ada musuh datang, aku pahlawan, aku pahlawan. Ingatkan dirimu, aku pahlawan yang gagah perkasa, bukan pengecut. Tekanan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi aku pahlawan. Tuhan hari ini belum berkarya, dia tetap menyertai. Percaya ada waktunya keajaiban Tuhan terjadi. Jangan mempertanyakan Tuhan seperti orang-orang yang belum pulih. Tapi mari pegang iman dan percaya bahwa Tuhan memakai kita dengan dahsyat. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-14 dikatakan bahwa lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, poin yang kedua setelah kita pulih jati diri, yang kedua kita harus berani menerima tugas. Berani menerima tugas yang Tuhan beri. Tuhan bicara sama Gideon, selamatkan orang Israel, aku mengutus engkau. Pergi dengan kekuatanmu, selamatkan. Kalau dia percaya, dia bisa melakukannya. Jadi poin yang kedua adalah menerima tugas. Amin. Setiap kita pasti punya yang tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Firman begini pun Gideon masih punya alasan. Ayat yang ke-15, kita lihat dulu alasannya dulu. Ayat yang ke-14, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apa akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Pergi selamatkan. Dia ngomong, aku ini paling kecil. Pergi lakukan ini, aku ini gak bisa. Boro-boro begitu, ini aku gak bisa Tuhan. Ada sebuah penolakan. Padahal di awal Tuhan sudah bilang kamu pahlawan yang gagah berani. Tetapi dia mulai memberikan alasan-alasan yang sebetulnya keluar
karena dirinya belum mengalami pemulihan. Aku ini paling kecil dari sukuku, aku paling kecil, aku masih muda, aku belum bisa Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini sebetulnya rema bukan hanya untuk saya bagikan, buat saya pribadi juga. Kadang Tuhan bilang apa? Aku ini masih muda, masih kecil, masih belum ini, masih belum itu dan sebagainya. Tetapi kalau Dia berikan tugas, kalau Dia berikan sebuah tanggung jawab, Dia pasti sudah mengukur bahwa kita mampu melakukannya. Amin. Ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Nah, ketika Tuhan beri tugas, Tuhan juga beri penyertaan. Amin. Ketika Tuhan beri tugas, Tuhan beri kemampuan. Ketika Tuhan beri tugas, Tuhan sudah ukur bahwa itu bisa kita kerjakan. Dalam pandangan Tuhan, bukan kita. Seperti saya punya anak, saya nggak mungkin kasih sesuatu yang menurut saya dia nggak bisa kerjakan. Dev, angkat son, nah nggak mungkin juga. Ambil mainanmu dan sebagainya yang dia bisa kerjakan. Tapi itu menurut ukuran Tuhan. Nah, waktu itu Gideon dia nggak mikirin apa yang Tuhan ukurkan, tapi dia ukur dirinya sendiri. Yang dirinya sendiri pun belum pulih. Jadi yang diukurkan tuh sesuai keadaan. Aku paling kecil, aku nggak bisa. Seringkali ada penolakan demi penolakan. Tetapi bersyukurnya adalah Tuhan tidak capek dan tidak berhenti ketika Gideon ngomong, aku paling kecil, nggak bisa, udah selesai. Ya udah, karena kamu bilang begitu, firmanmu batal dalam hidupmu. Enggak. Bersyukurnya kita punya Tuhan yang tetap apa yang Dia firmankan tetap ada dalam kehidupannya terus. Nah, cara pandang kita perlu berubah Bapak Ibu, dari melihat keadaan dan kemampuan diri sendiri, lalu melihat kepada rencana dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberi sebuah kesanggupan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang diberi tugas Tuhan bukannya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sesuatu yang mungkin ukurannya terlalu besar buat kita kerjakan tahun ini. Terlalu gimana ya, kalau dilihat mungkin belumlah. Tetapi Tuhan berkata buat kita semua, bangkit, yuk bangkit. Yuk bersinar, kau pahlawan. Bukan saatnya ngumpet, saatnya bangkit, berdiri. Kalahkan semua musuh, kalahkan dirimu, pulihkan hatimu, bangkitkan imanmu, kendalikan yang di dalammu sesuai yang firman katakan. Jangan dituntun oleh keadaan, kondisi, bahkan tekanan, tapi jadilah pemenang sesuai yang Tuhan katakan. Nah sekarang ini sudah kan keadaannya yang kayak tadi tertekan dan sebagainya. Firman-Nya kamu gagah perkasa, janjinya Dia menyertai lalu bisa mengalahkan. Walaupun embel-embelnya masih muda, masih apa dan sebagainya, tutup mata dengan semua itu Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, semua bisa terjadi. Amin. Kalau Tuhan beri sesuatu impian, harapan kepada Bapak Ibu, bangkit yuk tahun ini. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang terlalu besar maupun terlalu kecil buat Tuhan. Tetapi kita harus percaya pulih hidup kita, lalu kita siap terima tugas. Amin. Kalau tiba-tiba nanti mungkin Tuhan arahkan impian besar buat pekerjaan, buat keluarga, buat pelayan, buat sesuatu yang wow mungkin lebih besar dari yang sanggup kita pikirkan. Tapi ketika Tuhan kasih itu, Dia juga kasih penyertaan, kesanggupan, dan kemampuan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah sekarang mungkin bisa lebih detail lagi. Setelah itu, setelah Tuhan sudah ngomong gini, Tuhan menyertai dan sebagainya, lompat kita ke ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Gideon ini bukan orang yang terkenal awalnya.
Dia bukan siapa-siapa. Tetapi ketika roh Tuhan menguasai dia, ditiup sangkakala, orang-orang bisa ngikutin dia. Siapa yang membuat orang-orang mau ngikut dia? Apakah dia sudah pernah menang perang? Belum tentu juga. Apakah dia seorang pelatih perang sehingga orang-orang mau ikut? Apakah dia punya banyak pengikut? Enggak. Tetapi ketika roh Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja, orang-orang bisa ikut. Nah, titik baliknya juga itu. Mari hidup kita makanya dipenuhi dengan roh. Cari roh Tuhan, keajaiban Tuhan bisa terjadi. Kita sekarang mau hitung-hitungan apa yang dilakukan Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Setelah itu kan tadi ada orang-orang yang mengikuti ya. Berapa orang yang mengikuti? Hakim-Hakim 7 ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ketika Gideon sudah mulai dikuasai roh Tuhan, dia bergerak, orang-orang mengikuti. Tuhan tapi ngomong terlalu banyak. Kalau mau perang kan lebih banyak pasukan, lebih enak, lebih cepat menang kan hitungan kita. Jadi Tuhan tidak terlalu banyak. Berapa banyak sih? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Boleh di next. Jadi 22.000 tinggal 1.000. Berarti yang mengikuti dia ada berapa Bapak Ibu Saudara? Awalnya 32.000 orang ikut dia. Tapi terjadi penyaringan, disaring sama Tuhan. Tuhan gak mau terlalu banyak, itu terlalu banyak. Lalu bilang, siapa yang takut pulang, gak usah ikut perang. Ternyata yang 22.000 ini ketahuan takut, ikut-ikutan. Akhirnya ya udah pulang. Jadi tinggal berapa next? Tinggal 10.000. Nah, secara hitungan matematika, makin banyak orang perang makin menang. Tetapi ternyata cara Tuhan lain. Yang takut udah disingkirkan. Tuhan tidak mau yang terlalu banyak itu, tetapi hanya ikut-ikutan aja. Tapi dia menyisakan 10.000. Nah, di 10.000 pun ada sebuah ujian. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat dan sebagainya. Ayat yang kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum. Nah, di situ tadi ada ujiannya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, harus kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ada sebuah ujian rahasia yang Tuhan berikan sama Gideon dari 10.000 orang tadi. Next, langsung lompat ke ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi dari 32.000 pasukannya terkikis tadi yang takut 22.000 tinggal 10.000. Dari 10.000 ada sebuah ujian rahasia. Yang minum pakai ini nggak boleh ikut, yang minum langsung ikut. Ternyata 9.700 minum dengan berlutut. Dan sisalah pasukan Gideon, yaitu berapa banyak? 300. Next boleh, ayat yang ke-6 masih. Jadi kalau kita lihat perbandingannya dari 32.000 menjadi 300. Jadi 1 banding 107. 300 pasukan, 1 orang itu banding 107 tadi. Ini proses yang Tuhan beri Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mengalami from zero to hero, selain tadi kita pulih hidup kita siap terima tugas, ikutin cara Tuhan ini unik sekali. Saya kadang juga nggak paham nih, perang kok nggak banyak orang, malah disortir sama Tuhan,
tinggal 300. Ada ujian-ujian rahasia yang Tuhan kasih sehingga menggugurkan. Tapi yang 300 ini tinggal benih-benih champion benar, seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, pertanyaannya adalah, lawannya berapa banyak sih? Lawan yang mau dihadapi itu berapa banyak? Kok pasukannya ditinggal sama Tuhan 300? Berapa banyak yang dia lawan? Next kita lihat, supaya kita lihat perbandingan dengan jelas. Dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang ke-10, boleh di next, di situ ditulis jumlah musuhnya. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur banyaknya. Yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi ini ayat ini ceritanya setelah perang. Jadi kita hanya mau ngitung jumlah pasukan mereka. Jumlah mereka adalah 135.000. Kira-kira 135.000 lawan 300 orang di atas kertas. Kalau kita pakai matematika manusia, logika kita, kira-kira menang atau kalah? Nggak usah dijawab, kita tahu ceritanya. Menang. Tapi sedikit loh. Sedikit asal disertai Tuhan dalam power yang Tuhan mau, menang. Look, next. Nah, berarti satu orang harus lawan berapa? 135.000 lawan 300. Berarti satu orang itu lawannya 450. Coba katakan ke kanan kiri, dapat mengalahkan 450. Ya, mustahil ya. Kadang ngomong mustahil, gak mungkin. Satu lawan satu aja, waduh gimana. Ini 450 orang, gak mungkin ya. Iya, itu sih hitungan dunia memang gak mungkin. Tapi tadi, makanya jati diri kita perlu pulih. Kalau Tuhan bilang kamu gagah perkasa, pahlawan, gak peduli seberapa besar musuhmu, tidak peduli keadaan yang kamu alami, kamu mau minder, ngumpet dan sebagainya, tapi jati dirimu kamu pahlawan, mampu mengalahkan semua. Itu kebenarannya. Nah, kadang-kala tekanan keadaan membuat kita hilang itu semuanya. Yuk bangkit sama-sama, yuk pegang firman Tuhan. Kalau Tuhan ngomong aku gagah perkasa, aku gagah perkasa. Berapa orang yang menyertaiku, seberapa musuhku, yang terpenting adalah Tuhan sertai. Dan aku pahlawan, itu yang lebih utama. Akhirnya benar, lawan 135 orang menang. Menang gak? Menang Bapak Ibu. Ini dari sisi jumlah ya. Dari sisi jumlah sudah harusnya beda jauh. Sekarang senjata. Kita lihat di next di ayat yang 16. Senjata perang. Sesudah itu dibagilah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala, buyung kosong, dan suluh. Nah, jadi senjata mereka apa? Meriam yang terbaik. Senjata mereka apa? Nuklir yang terbaik. Next boleh gak? Senjatanya apa? Sangkakala, bejana kosong, suluh, trompet, sangkakala. Waduh, sama Tuhan ngeri juga kalau gak itu. Sudah jumlahnya dikurangi, gak dikasih senjata yang paling canggih menurut dia. Senjata mereka itu dengan trompet, dengan bejana, dengan suluh. Kalau Bapak Ibu baca kisah perangnya, itu benar-benar Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Nah, dari sini apa sih yang ingin sebetulnya saya bagikan Bapak Ibu saudara? Tuhan sudah berfirman, tahun ini kita bangkit dan bersinar. Amin. Amin dong. Amin gak? Amin. Coba lihat kanan kiri dan berkata, ayo bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar. Sekali lagi katakan dengan iman, bangkit dan bersinar. Bangkit dan bersinar. Lalu muncullah embel-embel, aduh masih masalah, oh ini kurangan, ayo sini gini. Mana yang kita mau pilih? Jadi tidak kita boleh, aku bangkit dan bersinar, aku pahlawan Tuhan. Itu yang harus dikatakan.
Amin. Sama saya juga kayak ngomong gini juga harus memperkatakan supaya iman saya bangkit. Aku pahlawan yang akan berani. Bangkit imanku, bangkit percayaku. Ya masih gini. Pokoknya Tuhan bisa ubahkan dalam sekejap. Wah. Apapun Tuhan masih berkarya. Amin. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu firman muncul. Segala perkara dapat kutangguh bersama Tuhan yang memberi kekuatan. Nah itulah yang harus kita bangkitkan. Setelah itu perangnya dengan cara yang lain. Senjatanya terompet, bejana, dan kosong. Nah singkat cerita, saya ceritakan perangnya menangnya aja lah. Jadi malam-malam disuruh Tuhan bangun, tiup terompet, keliling, nyalakan obor, lalu pecahkan. Dua, nggak tahu sama Tuhan dibuat apa. Akhirnya kemah itu kalang kabut sendiri. Jadi tentara satu dengan yang lain saking bingungnya akhirnya tusuk-tusukan sendiri. Itu ceritanya, akhirnya mereka kalah. Lalu yang lari ada berapa ribu tadi dikejar. Dan akhirnya mereka benar-benar menang dengan 300 orang. Wow, ajaib kan? From zero to hero. Dari ditekan, ditindas, jadi pahlawan. Tetapi perlu dulu ngalami pulih Tuhan. Amin. Perlu dulu. Nah, next boleh. Senjata yang paling efektif Bapak Ibu Saudara ini. Sama-sama poin yang ketiga adalah katakan iman. 1, 2, 3. Iman. Ini senjata yang paling efektif yang gak boleh hilang. Kalau zaman dulu Tuhan kasih kepada Gideon sangkakala, buyung, obor. Sekarang Tuhan kasih iman dalam hidup kita. Amin. Iman itu Ibrani 11 ayat 1. Teorinya di situ. Prakteknya gimana iman? Prakteknya apa? Mau percaya dan jalan dengan jalan dan cara Tuhan. Prakteknya kalau buat saya, iman itu gini Bapak Ibu Saudara. Kita pakai berdiri dengan mulut kita penuh kuasa. Aku Ayub, pahlawan yang kekal perkasa. Amin. Aku, firman Tuhan ngomong segala perkara dapat kutangguh. Ya ini harus dikatakan. Tuhan berkata aku disertai. Tuhan berkata aku bisa apa? Nah itu yang dikatakan. Kita angkat iman kita, bangkit yuk. Lalu setelah ngomong gitu muncul pikiran, iya tapi kan ini kayak gini, masih kayak gini. Ya itu kayak yang tadi, intimidasi mulai datang. Tapi bangkit dengan iman, percaya tahun ini kita bersinar bersama Tuhan. Amin. Bangkit dalam kehidupan kita semua. Dan percayalah Tuhan yang memberi kemenangan. Poin yang ketiga next, iman. Jadi 3 hal Bapak Ibu malam hari ini. Bagaimana kita bisa from zero to hero. Bagaimana kita bisa bangkit. Yang pertama jati diri kita pulih. Yang kedua kita siap terima tugas saja. Dan yang ketiga kita iman. Punya iman, tetap percaya dengan jalan dan cara Tuhan. Kalau kita lihat tadi di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 20, 21 dan 22, di situ yang ayat yang ke-22 Tuhan memberikan kemenangan. Ini cara mereka perang. Yang tadi saya ceritakan. Jadi mereka teriak, ngomong pakai mulut mereka. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Tapi mereka enggak terjun. Sudah Tuhan lakukan sesuatu. Allah yang memberi kemenangan. Amin. Amin. Boleh katakan ke kanan kiri, Tuhan memberiku kemenangan. Tuhan memberimu kemenangan. Sekali lagi Tuhan memberimu kemenangan. Yuk bangkit kembali iman kita, percaya kita. Sekalipun yang terjadi hari ini yang kita lihat belum ada perubahan, tapi yang di dalam kita sudah bangkit. Amin. Yang di dalam kita sudah pulih, jati diri kita pulih. Setelah itu Tuhan pakai kita untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi ya itu tadi, lewati prosesnya. Jangan lupa, kalau Tuhan koreksi, aku mau pakai pasukan segini Tuhan koreksi, oh aku nggak mau yang itu. Lalu ya udah masih ini, tinggal ini, masih lagi diuji sama Tuhan, pakai ujian rahasia. Ya udah kita ikutin aja proses dan alurnya. Tapi di depan bersama Tuhan ada kemenangan. Bersama Tuhan apa yang Dia katakan terjadi.
Ujungnya saya tanya ke Bapak Ibu, yang terjadi apakah yang Gideon tadi katakan, mana kuasa, mana ini, mana? Atau yang terjadi apa yang Tuhan katakan, kamu gagah berani, perkasa. Mana yang terjadi? Yang terjadi adalah yang Tuhan katakan kepada Gideon, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Kalau hari ini kita belum melihat dan belum terjadi, di tangan kita belum ada sesuatu, tapi Tuhan tetap berkata, kamu pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Dan itu akan terjadi, tinggal nunggu waktunya. Pulih, mari tetap percaya dengan iman kita. Amin. Kemudian ayat yang terakhir, boleh di next. Yesaya 41 ayat 10. Saya tutup buat Bapak Ibu Saudara. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama dengan iman, dengan yakin. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti pulang ke rumah diganti dengan hidup kita. Jangan takut Ayub. Jangan takut Ayub. Kalau perlu ngomong di depan kaca supaya iman kita bangkit. Jangan takut Ayub. Tuhan menyertai. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Ya. Bahkan Tuhan juga yang menolong, memberi kemenangan. Amin.